Gimana caranya biar dia bisa selamat, dia bisa hidup. Maka yang dia pikirkan adalah dia berpikir bahwa kalau keluar nanti di penjara apa yang dia lakukan. Dia cuma berpikir tentang harapan dan merubah pemaknaan. Bayangkan ya. Ya, dan merubah pemaknaan. Nah, NLP banget kan? Kalau NLP kan selalu berbicara mengenai gue bisa hidup nggak, gue bisa survive nggak, jangan-jangan gue bakal mati gitu loh. Jadi dia mengubah pemaknaan bahwa di penjara itu adalah sebagai belajar. Halo Sobat NLP, Coach kita lagi ada di mana nih ya? Di Clark Way di Singapura. Kali ini karena kita lagi ngejar target. Dulu kita Ya kita pernah kesini. Jadi kejar target juga untuk bikin konten ya. Jadi sambil bikin konten. So kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih Coach? kekuatan berharap Apa tuh ya? atau power of hope. Oh, power of hope ya. Jadi sometimes kita down gitu Betul, ya. betul. Terus gimana kita bisa Bangkit dari kegagalan atau gitu bisa fight ya. Bisa fight Mungkin kembali, ya. saya mau ceritakan satu hal yang menarik dulu kalau buat teman-teman khususnya yang kayaknya lagi ngalamin kondisi sulit bangkit ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ngerasa semua dunia kelihatannya menghukum kita nggak bisa survive, kita nggak bisa hidup ya. Jadi kita lebih Ya kayaknya kita nggak bisa fight ya, boleh nggak kita ngalamin itu? Iya. Nggak bisa kalah. So itu yang disebut namanya kekuatan berharap. Jadi banyak manusia yang saya ngelihat dari, saya bercontoh cerita dari salah satu pakar dunia yang membuat logoterapi, yaitu adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl dulu pernah di kamp konsentrasi, dia sudah kondisinya sudah terjepit, mungkin malah bisa mati. Iya. Kenapa? Karena dia bisa mati karena di kamp konsentrasi kan otomatis kan Apalagi semua seperti itu ya, tempat itu. oh ya penjara, nggak ada harapan, betul. Gitu. Nah pada saat itu dia menyadari bahwa dia harus, walaupun badan fisiknya ada di penjara, tapi kepalanya tidak boleh. Karena yang membuat manusia suka gagal adalah sebenarnya otaknya manusia. Dimana otak kita sebenarnya kelihatannya kayak nggak ada harapan. Orang bisa hidup atau mati tergantung dari pikiran. Maka dia menciptakan satu buah teknik karena nggak sengaja di penjara, dia seorang psikolog juga. Dalam penjara dia berpikir gimana caranya biar dia bisa selamat, dia bisa hidup. Maka yang dia pikirkan adalah dia berpikir bahwa kalau keluar nanti di penjara apa yang dia lakukan. Dia cuma berpikir tentang harapan dan merubah pemaknaan. Bayangkan ya. Ya, dan merubah pemaknaan. Nah, NLP banget kan? Kalau NLP kan selalu berbicara mengenai gue bisa hidup nggak, gue bisa survive nggak, jangan-jangan gue bakal mati gitu loh. Jadi dia mengubah pemaknaan bahwa di penjara itu adalah sebagai belajar, sebagai sebuah sekolah buat dia, sekolah kehidupan. Gimana caranya dia bisa survive dan bisa hidup. Menarik ya Tiko, saya pikiran ya. Pikiran. Nah makanya kenapa teknik logoterapi itu juga dipakai oleh teknik NLP, bagaimana mengubah pemaknaan di kepala. Nah bahkan pernah ada satu buah cerita menarik, ini sering banget dibawakan oleh Anthony Robbins, mengenai seseorang yang katanya dia masuk ke dalam lemari es, yang lemari es daging. Mungkin kalau film-film kita sering lihat ya, Dingin banget itu dingin ya. banget katanya gitu. Tetapi padahal lemari esnya mati. Orang itu masuk dalam lemari es dan dia berasumsi bahwa lemari es itu hidup, padahal lemari es itu mati. Dan setelah besok paginya diketemukan, orang itu sudah meninggal dalam keadaan beku, padahal lemari esnya mati. Itu menunjukkan bahwa manusia ketika tidak ada kekuatan berharap, maka dia nggak bisa survive kehidupannya. Iya, padahal mati ya lemari. Ya makanya, jadi bukan masalah mau lemari esnya nyala atau mati, tapi balik lagi semua tergantung dari pikiran kita. Lalu takut dia ya. Kepikiran kita kalau begitu takutnya, begitu parnonya, maka apa yang terjadi? Ya bisa survive kan. Nah ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sebenarnya. Kegiatan kehidupan kita, kalau ketika manusia menghadapi sebuah masalah yang sangat berat, dia tidak bisa mengubah pemaknaan. Berarti sebenarnya rasa takut itu normal gitu ya, Coach. Rasa itu bisa diterima dulu, namun tidak berlama-lama di situ ya. Langsung kita mengubah pikiran kita, memberikan makna gitu ya. Memberikan pemaknaan apa? Nah, cuman memang ini yang menarik ya. Kalau ya sambil minum. Kalau di dalam
unsur ya ketika saya mendalami spiritual, malah sebenarnya perasaan takut itu nggak boleh diterima, Bu Ana. Karena kalau perasaan takut itu diterima, karena manusia selalu di-drive by emotion, by feeling, sebenarnya nggak boleh. Jadi pada saat dia misalnya berada dalam situasi begitu, dia merasa takut. Dia hanya fokus kepada Tuhan. Dia hanya, jadi kalau istilahnya mungkin kalau NLP adalah dia fokusnya sebelumnya ketakutan, ketidakmungkinan, dia mengarahkan Sekarang fokusnya alihkan. kepada bisa masuk akal, make sense, itu yang dia fokuskan. Dialihkan ke sana ya. Dialihkan ke sana. Nah, dengan dialihkan ke sana, maka dia bisa punya potensi untuk berhasil. Ini yang menarik. Jadi makanya kenapa ketika seorang manusia itu bisa berhasil atau enggak tergantung dari dirinya sendiri. Dia punya kekuatan berharap atau enggak. Nah, di dalam message ini juga kenapa saya dengan Bu Ana juga berangkat ke Singapura, salah satunya juga karena istilahnya apa ya, kita percaya dengan kekuatan berharap, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan, kalau kita tidak mempunyai kekuatan harapan, kita tidak akan pernah mencapai apapun, betul nggak Bu Ana? Ya. Ya enggak? Kalau kita kadang-kadang kita punya perasaan, udahlah kita cukup aja lah, gak usah fight, maka ya udah cukup. Ya enggak? Sedangkan kalau kita mau punya perasaan, yuk kita fight, ya kita bisa fight. Nah, jadi message yang mau saya sampaikan hari ini adalah berkaitan dengan kekuatan berharap adalah satu, kita sadari apa yang kita lihat. Kita sadari problem apa yang terjadi pada kita. Kedua, ada problem yang gimana yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol. Karena nggak semua problem bisa kita kontrol ya. Jadi kekuatan misalnya problem apa yang kita nggak bisa kontrol. Misalkan karyawan resign itu nggak bisa dikontrol. Iya. Ya nggak? Customer mungkin paymentnya telat, Iya. itu juga kita nggak bisa kontrol. Iya, betul. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana belajar mengelola keuangan. Yang bisa kita perbaiki adalah bagaimana mencari customer yang jauh lebih banyak lagi. Yang bagaimana yang kita lakukan adalah mempersuasi customer untuk melakukan pembayaran dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang bisa kita kontrol. Dan juga hal apa yang bisa kita kontrol dalam diri kita, bagaimana kita mengembangkan bisnis untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu yang bisa kita kontrol. Dan ada satu yang kedua adalah mengubah pemikiran bahwa kita punya pegangan, Bu. Pegangan kita adalah Tuhan. Ketika kita percaya kita punya pegangan bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, maka segala perjalanan akan jadi jauh lebih mudah. Kebanyakan kan kita ngerasa kayak nggak punya harapan ya. Iya. Kayaknya nggak make sense, kita bisa nggak fight, bisa nggak kita berjuang. Itu yang kadang-kadang membuat manusia nggak putus harapan. Putus harapan. Bahkan kayak kita jalan-jalan ini ya, bisa dibilang kita jalan-jalan di Singapura. Jalan-jalan di Singapura ini juga bisa dikatakan ini adalah bagian yang kita percaya kepada Tuhan untuk memberi jawaban. Dan ternyata memang baik jawaban yang terjadi di Singapura ya. Lucu, pada saat di sini malah kita dapat banyak transfer uang ya. Nah, itu terjadi juga. Maka balik lagi, kekuatan berharap itu yang menjadi pegangan kita mau sampai di mana. Ada opportunity baru, Ada opportunity baru, peluang baru, dan ketemu sebagainya. orang-orang. Ketemu orang-orang, makan enak dan sebagainya. Ya itu sih yang mungkin bisa dikasih gambaran bahwa kekuatan berharap itu yang akan menjadi pegangan kita. Kita berhasil atau nggak berhasil. Ya enggak? Ya. Mungkin itu aja yang mau saya sharing. Ya walaupun sharing singkat ini paling nggak saya cuma mau mengingatkan teman-teman harus punya kekuatan berharap. Ketika mempunyai kekuatan berharap, maka semua bisa kita lakukan. Oke? Itu aja, saya Coach Arif dan Saya Nabilani. mencoba terima kasih sudah datang sampai jumpa. Bye-bye. Bye.